Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Sapa Memakai Channel di sini. Oke, tetap semangat sobat semuanya. Kali ini kita akan sharing Ria tidak jauh dari merchandiser garment. Beberapa video kita udah bahas ya sobat semuanya terkait dengan garment apparel ya sobat semuanya. Nah, kita ternyata melupakan ya istilah-istilah yang ada di dalam industri garment sobat semuanya. Langsung saja, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment, dan pencet tombol loncengnya untuk selalu support channel Sapa Mamake. Oke sobat semuanya, kita akan bahas istilah industri garment yang mana di dalamnya itu terdapat beberapa proses yang kita sudah pernah jelaskan di video kita terpisah. Namun beberapa hal yang perlu kita untuk pahami yaitu istilah-istilah yang ada di dalam garment tersebut ya sobat semuanya. Yang pertama tentunya adalah fabric ya sobat. Fabric itu adalah bahan dasar dari sebuah produk ya, baju. Nah, fabric itu terdiri bermacam-macam sekali. Kita ada woven, kita ada knit, nah di dalam knit itu berbagai macam jenis kain juga. Nanti ada banyak request dari beberapa teman kita, jenis-jenis dari knit itu apa aja. Nah, kita akan sedikit bocorin di sini, sedikit sharing istilah di yang berbahan knit itu ada juga interlock, ada single jersey, ada fleece ya sobat semuanya. Nah, setelah kita ada fabric, tentunya ada aksesoris. Aksesoris itu perlengkapan dari sebuah produk. Contohnya ada zipper, ada kancing, dan lain sebagainya. Itu yang disebut adalah aksesoris. Zipper itu istilah kita bahasa awam teh sleting ya sobat semuanya. Nah, di dalam sebuah garment itu tentunya ada sebuah buku atau acuan yang kita sebut adalah AD. AD itu article description ya sobat semuanya. Nah, di dalam AD tersebut itu berisi tentang semua keperluan yang ada untuk sebuah pembuatan model, baik itu mengenai desain, material yang dipergunakan, warna yang dipakai, jenis jahitan dari produk tersebut, atau artwork yang ada di dalam garment tersebut. Nah, artwork itu bisa berubah kayak bordir, bisa berubah juga printing. Selanjutnya adalah BOM. BOM ini kepanjangan dari Bill of Material. Nah, BOM ini itu berupa material-material yang digunakan oleh produk tersebut. Nah, biasanya satu persatu itu dijelaskan di dalam BOM tersebut. Nah, di BOM ini adalah masuk di dalam AD. Jadi kalau BOM ini hanya menjelaskan tentang material saja. Nah, biasanya di situ ada detailnya, ada pemakaian label dan lain sebagainya. Biasanya juga ada consumption juga dimasukin. Istilah selanjutnya yaitu development ataupun bug. Nah, development itu terkait dengan sampel-sampel, dan bug ini adalah merupakan istilah dari production atau produksi dalam jumlah yang besar. Yang selanjutnya yaitu bundle ya. Bundle itu istilah kata itu di dalam cutting itu kan ada potongan yang kita udah ikat-ikat, itu namanya bundle ya sobat semuanya. Itu biasanya ada posisi bundle itu untuk badan depan, badan belakang, dan lain sebagainya. Nah, istilah-istilah yang lain itu kalau kita awamnya kancing itu ada istilahnya kalau di garment itu adalah button. Itu selanjutnya yaitu embroidery. Embroidery itu merupakan
teknik dari bordir yang bermacam-macam, ada jenis model dan juga warna ataupun gambar atau desainer ya. Hiasan ini biasanya dibuat dari benang bordir yang diaplikasikan di atas kain ya sobat semuanya. Mereka biasanya ada filmnya dalam bentuk PDF dan mereka akan cetak sesuai film tersebut. Mereka memiliki beberapa jenis ukuran dan beberapa jenis desain sesuai dengan permintaan dari masing-masing buyer. Yang selanjutnya adalah printing. Printing itu adalah sama sih ya, mereka printing itu berbagai macam ya jenisnya. Ada printingnya itu ada plastik sol, ada macam-macam lah. Biasanya ada puff, ada apa segala macam jenis dari printing. Jadi ini biasanya pakainya cat yang berwarna-warna atau istilah awam kita sebut adalah sablon. Ya. Terus ada istilah lagi yaitu consumption. Consumption itu yaitu kebutuhan dari dalam satu baju. Itu misalkan contoh kalau di dalam baju ada 2 variasi. Biasanya variasi pertama consumption-nya berapa, kebutuhan dalam meter ataupun dalam yard dalam satu baju. Selanjutnya yaitu face ya. Face ini biasanya itu di dalam kain itu adanya baju itu ada bagian atas dan ada bagian bawah. Nah, yang atas itu permukaan biasa sebutnya face. Ada beberapa permintaan dari buyer itu yang ada juga yang mintanya dibalik. Biasanya kalau face dari fabric itu kita patokannya adalah tusukan jarum itu agak ke dalam. Nah, itu yang masuk ke dalam itu adalah biasanya yang bagian luarnya. Istilah selanjutnya yaitu garment itu sendiri. Garment itu sebenarnya bisa kita sebut sebagai pakaian jadi ya sobat semuanya. Nah, itu istilahnya garment. Yang selanjutnya yaitu finished good. Finished good itu sebenarnya bahasa lain dari garment yang sudah lolos dari checking dari QC dan siap untuk diekspor, siap untuk dikirimkan kepada pihak buyer. Selanjutnya yaitu grouping. Grouping ini adalah merupakan salah satu istilah yang biasa dipakai di dunia garment. Kita sebut sebagai pengelompokan. Nah, pengelompokan ini biasanya didasarkan kepada standar yang diberikan oleh buyer tersebut, sehingga kita akan dengan mudah untuk memberikan status mereka masuknya grade apa gitu pada material tersebut. Nah, itu biasanya disebut grouping. Nah, biasanya grouping itu juga kita kelompokkan di dalam styling. Contoh misalkan yang basic-basic itu masuknya untuk grouping basic itu secara model ya. Nah, yang untuk yang fashion itu kita masukkan fashion. Ada yang grouping kemeja, ada yang grouping top atau bottom atau jaket atau pen, itu termasuknya juga grouping. Selanjutnya yaitu istilah interlining. Nah, interlining itu kita awamnya kita sebut adalah kain keras ya sobat ya. Nah, kain keras ini biasanya dipakai untuk lapisan dari sebelum kita buat baju. Itu biasanya di dalamnya itu ada interlining yang fungsinya adalah untuk memudahkan kita menjahit dan juga untuk looknya itu agar kelihatan bagus. Biasanya interlining itu kita pakai untuk bagian kerah, untuk bagian cuff atau tangan, untuk bagian plaket. Nah, ini fungsinya biasanya itu sebagai bisa dibilang untuk kemudahan ya, untuk memberikan rasa hangat juga bisa, dan untuk memberikan look yang bagus kepada desain tersebut. Interlining pun memiliki beberapa gramasi atau beberapa berat ya, ada yang ringan, ada yang tebal, berbagai contoh interlining sangat banyak sekali. Contoh interlining yang biasa digunakan dalam industri garment itu biasanya flanel, bahan selimut yang bobotnya ringan, atau
disebut ada juga yang kayak mereka itu istilahnya interlining kodok, itu juga ada. Nah, bahan interlining itu memiliki fungsi memberikan rasa yang bagus ya, agak itulah intinya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu inspection. Nah, inspection ini seringkali kita bahas di tempat yang lain, yaitu terkait dengan quality control. Oke sobat semuanya, itu istilah-istilah yang bisa kita sampaikan. Nanti kita sambung lagi untuk video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tetap semangat. Kita selalu sharing and caring demi kemajuan bersama. Jangan lupa untuk selalu pencet tombol loncengnya dan selalu support channel Sapa Mama. Oke, cukup sekian dulu. Bye bye, salam sehat. Jangan lupa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.